Pastinya Anda mempelajari sistem ADM negara Indonesia. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan SANI. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia adalah administrasi negara yang ditujukan sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Urgensi atau pentingnya dari belajar sistem administrasi negara Indonesia adalah diantaranya kita bisa mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan juga dijalankan. Kita juga bisa mengetahui bagaimana cara untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance. Dan yang paling pentingnya adalah dalam belajar sistem administrasi negara adalah untuk menyiapkan administrator yang profesional dan juga berintegritas untuk melayani masyarakat dengan baik. Karena peran administrator sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan negara. Karena itu bila administratornya profesional, jujur, dan juga bersih, maka bukan tidak mungkin negara Indonesia ini akan menjadi negara yang maju dan juga terhalang dari kata korupsi. Bagaimana Anda melihat penanganan wabah COVID-19 dikaitkan dengan konteks perencanaan pembangunan di Indonesia? Indonesia berjuang melawan COVID-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah atau lockdown yang menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yaitu yang bersifat lokal sesuai dengan tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi di Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan normal baru atau new normal agar dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan, di mana pemerintah sudah menetapkan program, target, dan juga major projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial atau RPJMN pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah. Apakah tetap dengan rencana semula, yaitu melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru, yaitu dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.